Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, di sore ini pada maghrib saya bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mana diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kita untuk lebih menjadi hamba-hamba yang terbaik, menjadi hamba-hamba yang bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan lindungan dari segala hal-hal yang diinginkan oleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Santriwan, santriwati, siswa PT Al-Musinin yang kami hormati, pada malam ini pada maghrib kita akan membahas tentang nawaqidul wudu. Tentang nawaqidul wudu, tentang yang membatalkan tentang wudu. Bab yang menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan tentang wudu. Faslun, ini pasal nawaqidul wudu'i, hal-hal yang membatalkan wudu. Arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Jadi dalam kitab Sapinah ini yang membatalkan wudu ada 4 perkara. Al-awwalu, dan yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini, ada yang keluar dari 2 lubang. Lubang apa? Min qabulin au duburin, dari lubang depan atau lubang belakang, dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Berupa apa? Rihun, yaitu berupa angin, atau bahasa kerennya mah kentut. Kalau kita sudah wudu, kemudian sudah wudu kita berjalan, contohnya mau kita mau sholat, tetapi sebelum kita sedang sholat atau mau sholat, ternyata ada yang keluar dari 2 lubang kita, dari kemaluan kita depan atau kemaluan kita di belakang, atau berupa rihun, yaitu berupa angin kentut. Nah, kalau ada keluar dari lubang belakang kita kentut, kita merasa itu adalah kentut, maka wudunya batal, harus kembali dari wudu, ulangi lagi wudu. Au boiruhu, atau selain kentut. Nah, bisa juga ada yang keluar dari kemaluan depan, itu misalnya batu, misalnya apapun itu mas, selain itu semuanya yang lubang atau lubang belakang, maka bisa membatalkan wudu, maka wudunya harus diulangi. Ila mani, nah kecuali yang keluarnya mani, maka yang keluarnya mani yang wajibnya bukan wudu, tapi mandi wajib, mandi besar, karena keluar air mani. Nah, jadi yang wudu yang pertama adalah ada keluar sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, berupa angin atau bukan angin, maka itu bisa membatalkan wudu, maka wudunya harus itu yang pertama. Asani, dan yang kedua, zawalul akli bin naumi au ghairihi,
Yang kedua yang bisa membatalkan wudu itu ialah karena hilangnya akal. Hilangnya akal binaumi, sebab karena tidur, au ghairihi, atau bukan karena tidur. Mau sholat, kita sudah wudu, mau sholat, sebenarnya nungguin adzan, nungguin qomat. Nah, kita duduk contohnya, nungguin qomat karena kita ngantuk sampai hilang akal kita, gak inget. Akal itu bukan gila, tapi gak inget, udah gak inget. Nah, maka ketika kita bangun, maka kita harus wudu lagi karena hilangnya akal. Binau karena tidur, au gori karo, atau karena tidak tidur. Apa? Karena mabuk, minum ganja, minum yang selain-lainnya itu, minum sabu-sabu, minuman-minuman yang enggak dibolehkan oleh agama, sehingga hilangnya akal contohnya. Nah, itu yang bisa menghilangkan akal. Maka ketika kita wudu, terus kita hilang akal atau hilang ingatan, atau karena hilang ingatan, nah maka wudunya batal. Ila nauma qaidin, kecuali tidurnya yang duduk, mumakkinin maq'adahu minal ardi. Nah, bisa juga tidur itu tidak membatalkan wudu ketika dia duduk, yang mana duduknya itu, bokongnya itu tidak goyang. Karena dimungkinkan kalau tidur, kita tidurnya sambil sila, kan? Bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Karena apa? Bokong kita tidak diam. Nah, dimungkinkan karena bokong kita tidak diam itu keluar sesuatu dari kemaluan kita yang dari. Nah, maka kalau kita tidur contohnya, tidurnya kita duduk, tapi duduknya itu tidak memakinin, tidak diem, maka wudunya bisa batal. Tapi kalau duduknya diam, coba kita sila nih, duduknya diam, tidur, tapi tidak goyang kanan kiri, bokongnya itu tidak terjungkat-jungkat, itu tidak terangkat-angkat, nah maka itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau dengan tadi itu, dengan tidurnya kita menjadi hilang akal, menjadi hilang ingatan, lupa gitulah kita tuh, maka itu bisa membatalkan wudu. Maka wudunya harus diulangi lagi. Itu yang kedua. Asalisu, dan yang ketiga yang membatalkan wudu nomor ketiga, iltiqa'u basyarata rajulin aw imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi haidin. Nomor ketiga yaitu bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, min ghairi hailin, tanpa ada halang-halang. Maka menurut madhab Syafi'i wudunya batal. Itu kalau bukan mahram. Kalau sama-sama mahram tidak batal. Tapi kalau ghairul mahram, bukan mahram, wudunya batal. Contohnya kita habis wudu, nah kulit kita itu nempel sama atau tempel sama kulit perempuan yang bukan mahram. Madhab Syafi'i itu adalah wudunya batal. Ini adalah ikhtilaf ulama dalam sebuah ayat, aula mastumun nisa. Nah, ayat itu banyak tafsirannya. Ini adalah ada ikhtilaf di sini dalam penafsiran ini. Menurut madhab Imam Hanafi,
bertemunya atau nempelnya kulit laki-laki dan perempuan tidak batal wudu. Karena menurut Imam madhab Hanafi, yang dimaksud aula mastumun nisa itu adalah berhubungan suami istri. Jadi kalau perempuan nempel dengan laki-laki yang bukan mahram, itu yang mahram juga tidak batal kalau menurut madhab Imam Hanafi. Beda lagi kalau menurut Imam madhab Maliki. Menurut madhab Maliki, kalau laki-laki dan perempuan tempel kulitnya tidak batal wudu kalau tidak punya ada syahwatnya, tidak ada rasa syar'nya, tidak membatalkan wudu. Tapi kalau nempelnya kulit laki-laki dan perempuan itu ada syahwatnya, ada rasa syar'nya, nah itu membatalkan wudu. Itu menurut madhab Imam Malik. Dan menurut Imam Syafi'i, mana seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menempel kulitnya sudah wudu, maka wudunya batal. Menurut madhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, seorang laki-laki atau perempuan nempel kulitnya, bertemu kulitnya, sama dengan Imam Malik, kalau ada syahwatnya itu batal. Kalau tidak ada syahwatnya tidak batal. Nah, ini perlu kita cermati. Di sini adalah adanya perbedaan pandangan, perbedaan ijtihadiyah atau khilaf, ada ikhtilaf. Apa buat kita menyikapinya itu? Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan. Sama dalam masalah fikih juga ada ikhtilaful ulama, ada perbedaan pandangan, pendapat di antara para ulama. Apa sikap kita Ahlussunnah wal Jamaah? Menurut Imam Al-Bana, nata'awwan fima ittafaqna wa nata'azzar fima ikhtalafna. Mari kita bersatu dalam kesamaan dan saling menghormati dalam perbedaan. Wong kita masih sama kok, sholatnya ke kiblat, Tuhannya sama satu Allah, Rasulnya sama Nabi Muhammad SAW, kitabnya sama Al-Quranul Karim. Apa yang kita ributkan? Selama itu sama dengan kita, kiblatnya adalah Ka'bah, nabinya Muhammad, Tuhannya adalah Allah, kitabnya ada Al-Quran. Ta'awwan fima ittafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Kita saling menghormati, saling menghargai. Itulah akan tercermin kehidupan yang sangat indah dalam kehidupan kita semuanya. Itu bab yang nomor ketiga, yang menerangkan nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu. Ar-rabi'u, dan yang membatalkan wudu nomor keempat, masul qubulil adami, yaitu memegang kemaluan kita. Aw halaqatin duburin, atau memegang kemaluan kita yang belakang. Itu yang peranti buang air besar. Bibat nirohatin, dengan telapak, dengan dalamnya telapak tangan. Au butunin asobin, nah atau dengan ini nih, namanya ini nih, dengan dalamnya jari-jari kita, itu dapat membatalkan wudu. Menurut madhab Imam Asy-Syafi'i atau wudu. Tapi kalau dengan ini contohnya kita lah habis wudu gatel kemaluan kitanya, digaruknya jangan dengan ininya, dengan dalamnya jari, tapi dengan belakangnya jari, belakangnya ini begini. Kalau dengan gini batal.
Tapi kalau dengan gini tidak batal. Bibatni rohatin au butunil asabi tidak batal. Kalau dengan ini, tapi kalau dengan belakangnya, depannya, dalamnya ini, tangan nih, nah itu bisa membatalkan wudu. Itu menurut madhab Imam Asy-Syafi'i. Hadirin wal hadirat, jamaatul muslimin, santriwan santriwati, siswa-siswi SMP Al Muslimin. Segitu mungkin, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah kita wawasan kita, pemahaman kita tentang fikih, pemahaman kita tentang agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kita dalam berbuat kebaikan, mencari bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.